Inspirasi firman sinar kasih. Tekun bekerja. Rut 2 ayat 7b. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Pendidikan secara akademik tinggi tidak menjamin seseorang bisa sukses dalam pekerjaannya. Sebaliknya, seorang yang walaupun pendidikan akademiknya tidak tinggi, tetapi bisa sukses menjadi pengusaha karena gigih dan tekun bekerja. Contohnya, Ibu Susi Pujiastuti yang tidak tamat SMA tetapi kemudian mengambil paket C. Ternyata sukses menjadi pengusaha, bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Rut, menantu Naomi, mengikuti mertuanya pulang ke tanah Yehuda di Bethlehem tanpa membawa harta. Pada waktu itu sedang musim menuai jelai. Maka Rut mengambil inisiatif, yaitu pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Sebagai orang asing, Rut tahu diri. Ia meminta izin kepada pengawas ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang para penyabit. Ia terus sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari. Rupanya ada seorang yang memperhatikan ketekunannya bekerja. Dialah si pemilik ladang itu, yaitu Boas. Melihat ketekunan Rut dalam bekerja, Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Hingga akhirnya Rut diambil istri oleh Boas. Tuhan memperhatikan Rut yang bekerja bukan hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga untuk mertuanya. Sehingga hidupnya terangkat menjadi istri Boas yang kaya dan baik hati. Kesuksesan dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika saudara tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, tekun belajar, tekun bekerja, termasuk tekun melayani Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan saudara untuk pekerjaan yang lebih besar dan lebih baik, sehingga saudara menjadi orang yang sukses. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, atas segala penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan selalu memegang tangan kami dan menopang setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa dan memohon berkat kepadamu. Kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit agar berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, entah yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tanpa kesengajaan, supaya jangan kiranya dosa kami menjadi penghalang bagi curahan berkat-Mu atas kami. Bukakanlah jalan bagi kami dan angkatlah kami yang jatuh. Pulihkanlah kembali hidup kami ya Tuhan, bila mana ada di antara kami yang berada dalam situasi krisis kesehatan, ekonomi maupun relasi bersama orang di sekitar kami. Berkatilah rumah tangga kami, sehingga tercipta suasana kehidupan keluarga yang harmonis antar suami, istri, orang tua, dan anak. Kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan-Mu di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading. Berikanlah kepada jemaat-Mu hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka terus setia untuk mengikuti setiap peribadahan hari Minggu yang dilaksanakan secara online. Biarlah pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu boleh menjangkau hati setiap orang yang mengikutinya dan menjadi berkat bagi mereka semua. Biarlah oleh mendengar firman tumbuh iman dan percaya, sehingga jiwa-jiwa baru boleh datang kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berdoa untuk kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading. Kiranya kehadiran STEP dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan khususnya bagi para generasi muda yang terpanggil dan Engkau utus untuk berstudi di STEP ini. Kami berdoa untuk proses pendaftaran mahasiswa baru yang sedang berlangsung. Kiranya dapat berjalan dengan baik. Sejumlah calon mahasiswa yang telah mendaftar, kiranya Tuhan teguhkan panggilan mereka, dapat berhasil dan mengikuti proses seleksi, sehingga mereka dapat diterima menjadi mahasiswa STEP. Kami mohon Tuhan memberkati Yayasan El Barak
para pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa-mahasiswi STEP untuk bersinergi dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di STEP. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.